Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauki Syafaat Asibuan. Saya dari kelas SI 2K dengan NIM 20220477. Yang saya hormati Ibu Dewi Maharani selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah Desain Web. Di sini saya sudah membuat suatu website HTML. Begini tampilannya. Seperti ini tampilan gambarnya. Sebelum saya membuat desain web ini, saya membuatnya di aplikasi Sublime Text, yang mana saya sudah menulis coding-codingnya di dalam semua ini. Di dalam coding ini ya, hasilnya jadi seperti ini semuanya. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan satu persatu yang ada di dalam tampilan website saya beserta coding-codingnya. Yang pertama, di sini saya mengetik HTML, yang mana di HTML ini terdapat semua bagian-bagiannya. Di bawah HTML ada head, yang mana kepala. Di sini di bawahnya ada title. Title saya kasih beranda untuk namanya. Terus di bawahnya ada link rel sama dengan style sheet ini titik CSS. Yang mana di sini ada layout CSS. Di sini ini gunanya dua ini yang sama ini cuman beda di layout sama style CSS ini untuk menampilkan apa yang ada di halaman layout ini dan style CSS ini. Di sinilah kodenya untuk menampilkan pengaturan yang ada di website. Selanjutnya di sini ada penutup head. Terus di bawah penutup head ada body atau badan. Di badan ini di sini ada pemanggil div class sama dengan pembungkus. Apa ini div class sama dengan pembungkus? Di sini saya membuat div class sama dengan pembungkus itu di dalam layout. Itu gunanya untuk mengatur apa yang berada di dalam websitenya. Ini dia pembungkus. Ini di sini terserah ya, mau dikasih nama apa aja yang di dalam layout. Sekiranya terserah mau apa aja, yang penting kita ingat namanya untuk dipanggil di dalam sini agar bisa ditampilkan. Seperti ini, div class pembungkus. Terus di bawahnya ada coding untuk memanggil gambar. img src sama dengan petik 2hd titik png. Kelas app di sini untuk memanggil gambar dengan kelas app. Di sini kelas app itu sama dengan layoutnya. Layoutnya untuk menampilkan pengaturan dari gambarnya yang kita letak. Di sini ada border, height, width, padding top, float. Di sinilah untuk menampilkan pengaturan gambar yang kita letak. Kemudian di bawah ada H4. Di sini H4 ini heading. Bacaannya Stemik Royal Kisaran. Heading ini layaknya judul. Kalau misalnya dia makin ke H4, H5, H6 semakin besar, itu tulisannya semakin kecil. Kalau misalnya H4 itu sampai ke H1 semakin kecil, itu dia tulisannya jadi semakin besar. Di bawah H4 heading ada div class. Di mana div class ini saya kasih nama pembungkus 2. Terserah mau dikasih apa aja kayak yang seperti saya bilang tadi. Di sini saya kan mengasih namanya pembungkus. Di sini ada pembungkus 2. Di bawahnya ada coding untuk memanggil gambar lagi. Di sini ada coding mengambil gambar royal1.png. Di sini ada style yang mana gayanya sama dengan lebarnya 240 pixel, tingginya 150 pixel, dan posisi kanan. Jadi untuk semua codingnya ini yang tadi kita bahas, seperti inilah tampilan codingnya. Ini seperti ini. Dari peta atas ini sampai bawah ini. Inilah dia menampilkan bacaan Stemik Royal dengan logonya.
Nih, Steamik Royal. Di sini ada logonya. Di sini ada HDPNG ini sebagai background dari gambarnya. Lanjut ke bawah. Ya, ini jangan lupa ya penutup dari divnya ya. Terus ke bawah. Di sini ada div class navigasi. Seterusnya di sini tadi ada navigasi, di bawahnya ada all, class, sama dengan sampel menu. Di sini div class navigasi, berarti di mana ada div class, di situ dia tertera di layout. Kita cari layout di layout ya, navigasi. Ini dia navigasinya. Nih. Di sini ada coding navigasi untuk menampilkan navigasi yang ada di sini untuk menampilkan atau memanggil coding yang ada di layout. Terus di sini ada UCAS sama dengan sampel menu. Terus di bawahnya ada input class sama dengan search, tip, text, placeholder sama dengan cari, required. Ini untuk membuat tombol search atau mencari dengan teks yang mana dikasih kotak untuk mencari. Kotak mesin pencari. Terserah ini mau dikasih kata apa aja untuk mau cari, search, mau yang lain-lain, telusuri atau yang lain-lain terserah. Yang kedua di bawahnya ini input class button. Ini button di mana ada tombol, tip button. Terus di sini ada nilai cari. Di sini terserah mau value-nya ini mau nilainya ini terserah mau kayak tadi apa yang mau kita buat cari, telusuri, bagikan, search ya terserah lah mau apa aja kan. Yang penting ini fungsinya button yang mana tombol untuk carinya ya. Kalau yang atas kan kotak untuk mencarinya. Di bawahnya ada href index HTML beranda yang mana ini untuk memanggil atau menampilkan judul besar yang ada di atas ini. Seperti ini kan index, kita kasih nama beranda. Ini index untuk dipanggil. Href about .html tentang hotel. Di sini ada untuk kita panggil. Terus di sini ada href biodata HTML isi form booking. Ini dia biodata. Terus jangan lupa untuk ngasih penutupnya. Terus di bawah ini yang terakhir ada marquee div class A. Div class A yang mana di sini udah kita terterakan yang mana kalau ada div itu untuk memanggil coding yang ada di layout. Ini dia A. Ini untuk menentukan pengaturan yang ada di web. Mau fontnya, besar fontnya, ukurannya, mau diletak di kiri atau di kanan, mau diletak di bawah atau di atas, terserah. Yang penting di layout CSS. Terus di sini ada font color sama dengan white, yang mana tulisannya warna putih. Selanjutnya tulisannya itu ada selamat datang di web hotel 21. Baiklah. Terus di sini jangan lupa ada penutup-penutupnya. Ada font, marquee, div, penutup dari semua apa yang ada di awalan. Setelah itu ini dia contohnya akan saya lihatkan yang mana coding div dari navigasi ini dari div class ini akan saya tunjukkan. Yang ini dia bagiannya. Baiklah, ini bagian dari div yang tadi dari navigasi. Tanda tentang hotel, isi form, cari, ini dia. Tombolnya juga selamat datang tadi bacaannya. Inilah dia fungsi dari coding yang tadi dari bagian navigasi. Nah di sini ada beranda tentang hotel, isi form booking. Itulah dia fungsi dari coding navigasi yang tadi kita buat. Selanjutnya di bawahnya ada main body yang mana ini isi dari apa yang telah kita buat di dalam badannya gitu, badan website kita lah, HTML kita. Ini dia ada hotel 21, kamar hotelnya, kolam renang. Inilah dia isinya. Kalau bisa kita bilang ini kontennya. Dimana di sini ada kelas, harus ada di layout. Seperti tadi kan konten, berarti di sini kita cari coding kontennya.
Di sini ada konten, isinya width lebar 70%, background warna. Ini yang di dalam pagar ini yang kode 3DA ini warna ya, kode warna. Baru seterusnya ada kelas padding disk. Di sini ada kelas padding disk. Ini pengaturannya untuk dalam konten ya. Di bawahnya div kelas relatif. Ini dia div kelas relatifnya. Sebentar ya. Ini ada relatif background width, height, position, padding top, padding bottom, margin bottom. Seterusnya di sini ada H2. Seperti yang saya bilang tadi di paling atas yang di bagian tadi ada H4, di sini kita buat H2, Hotel 21 header. Di bawahnya ada coding untuk memanggil gambar seperti yang tadi. BR ini untuk menambah barisan lagi ke bawah. Baru di bawahnya ada div style semua dengan text align justify, yang mana ini membuat paragraf hurufnya menjadi rata kanan rata kiri, disertai dengan teks yang ingin kita buat seperti ini. Hotel 21 ini sampai titik. Terus di sini ada href sama dengan posting 1 HTML, kelas sama dengan G, baca selengkapnya. Di sini ini untuk menampilkan isi lengkapnya dari apa yang kita buat di dalam konten ini. Jadi isi lengkapnya seperti ini. Jadi di sini lengkapnya semua teksnya tadi untuk dibaca. Baru seterusnya ini juga sama yang di atas, nggak beda, sama codingnya. Cuman yang dibedakan kan judul H2-nya ini sama gambar-gambarnya sama isi kontennya apa yang ingin dibuat. Cuman untuk tampilan awalnya kan belum lengkap, jadi makanya kita panggil ke postingan 2-nya. Di sinilah baru kita bisa baca selengkapnya. Seperti ini. Baru seterusnya yang ketiga, konten ketiganya sama juga. Di sini H2-nya isinya kolam renang, hotel, gambarnya berbeda. Ya saya menggunakan sesuai judulnya kolam renang, gambar kolam renang. Susunan teks paragrafnya sama-sama justify, rata kanan rata kiri. Di sini ada isi teksnya kolam renang, belum lengkap ya, karena kalau lengkap kita bacanya di postingan 3. Udah saya panggil untuk menampilkan postingan 3-nya. Baca selengkapnya di sini posting 3. Untuk lengkapnya ya. Baru di bawahnya sini ini ada di kelas sidebar. Tunggu, saya lupa untuk ngasih taunya nih. Jadi ini untuk semuanya, contohnya ini dia. Ini untuk contohnya dia ada satu ini Hotel 21, kamar hotelnya, kolam renang hotelnya. Di sini ini ada baca selengkapnya seperti ini. Kalau misalnya kita klik baca selengkapnya, kita bisa membaca lebih detail. Di sini ada Hotel 21-nya. Ya, contohnya seperti ini. Kamar hotel. Dan ketiga ada kolam renang hotelnya tadi. Ini ya. Di sini semua udah tampilannya tadi kan. Baru kita ke bawah. Di bawah ini ada sidebar. Kelas sidebar yang mana ini layoutnya coding untuk menampilkan sidebar. Di sini ada sidebar. Ada width, ada height, ada background, ada margin top, ada border. Di dalam sidebar ini ada kelas padding disk yang tadi saya tunjukkan layoutnya. BR di sini ada relatif 3 tadi ada di layout di bagian sini. Ini untuk menampilkan pengaturan dari isi sidebar ya. Yang mana sidebar itu ini dia. Yang saya blok ini ini termasuk sidebar yang ada di peta ini. Terserah mungkin mau ditambahi fotonya, foto keluarganya, foto dia, foto siapapun terserah. Mau kita tambahin apa aja di dalam ini terserah, yang penting ini dinamakan sidebar. Sisi sebelahnya gitu. Terus dalam sisinya ini ada kita kasih judulnya postingan teratas dengan teks paragraf di tengah ya.
teratas, postingan teratas, ini dia contohnya. Nih, postingan teratas. Terus di bawah ini ada di kelas relatif 4, yang mana di sini relatif 4 ini dia codingnya border, background, terserah apa aja. Yang penting ini untuk pengaturannya mau dikasih white, black, blue, terserah warna apa aja. Yang penting ini ada gitu untuk menampilkan sidebarnya. Terus di sini ada kita tampilkan href posting 1 HTML, yang mana seperti yang tadi, yang atas tadi layaknya konten di main konten sama kita panggil hotel 21 posting HTML-nya yang tadi di sini sama ya kayak yang di atas. Di tengah untuk tulisannya di tengah, kolom renang postingnya ini ya, tulisannya berada di tengah-tengahnya semua. Codingnya ada di sini, relatif 4, relatif 3, relatif 2, ya. Ini dia. Sekali lagi kalau ini yang nanya, ada yang nggak tahu, mau tahu kan, yang di dalam pagar ini apa? Ini coding untuk menentukan warna. Bisa dicari. Terus di bawah ini jangan lupa kasih penutup /div ini ya, karena tanpa adanya ini nanti nggak bisa berjalan atau nggak kemungkinan besar nggak muncul ya apa yang kita ketik codingnya. Kemudian di bawah ini ada footer. Apa ini footer? Footer ini adalah tampilan paling bawah dari suatu web atau HTML yang kita buat. Terserah mau menampilkan apa aja, mungkin mau menampilkan sponsor atau apa, terserah. Karena di sini memang kegiatannya kita belajar, jadi saya membuat footer itu jadi sebagai copyright atau hak cipta. Di sini ada codingnya, div class sama dengan footer. Di sini ini dia coding dari footer ya. Ini coding footer, yang mana codingnya ini ada lebar, backgroundnya, warna background, warnanya, dan tulisannya ada di tengah. Ya, sebagaimana ini ya, small dan copyright. Nama saya 2021 alright reserved small. Nah, di bagian ini saya akan melihatkan contohnya sebagai footer. Footer ini seperti ini contohnya. Jadi di sini tadi kan tertera backgroundnya black dengan warna hitam, tulisannya putih. Terus jangan lupa untuk memberi penutup div, footer div semua yang berhubungan dengan penutup. Jangan lupa, karena kalau misalnya kita ketinggalan satu atau lupa membuat satu penutup aja bisa tidak muncul atau mungkin codingnya berantakan ya. Terusnya di sini ada about, sama seperti itu juga kan. Karena isinya cuman berbeda-beda sedikit aja. Di sini untuk membuat tabel, membuat biodata tentang apa yang berhubungan dengan webnya, sama tinggal dilihat aja. Ini juga ada biodata untuk membuat isi form bookingnya. Di sini ada nama, TD, nomor induk. Ini untuk membuat tabel dan kolom. Ada radio, semuanya ada di sini. Saya akan memberikan contohnya seperti ini jika tampilannya sudah jadi. Tentang hotelnya seperti ini, ada nama hotel, alamat, model hotel, pendiri, tingkat bangunan, tahun berdiri. Terus di sini ada isi form booking, yang mana di sini ada nama untuk dimasukkan, nomor induk, mau pilih laki-laki atau perempuan, pemesannya, tanggal, tahun, bulan, status, alamat, dan kota. Di sini juga ada tombol kirim atau reset. Ini muncul untuk mendaftarkan dirinya dengan judul form pemesanan hotel. Di sini formnya ada kan? Udah. Terus kalau misalnya ini kembali, ini bakalan kembali ke tampilan awalnya. Jadi baiklah,
Sekian hasil dari kerja saya tentang desain web, membuat web HTML. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.